shine so bright, you might go blind, blind, blind. When I walk through, they close their blinds. I'm gonna show off, I know it's time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abella Ayu Lucianti dari kelas 4D PGSD. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas PKN pembelajaran PKN di SD yang diampu oleh Bapak Ari Juliansyah. Mari simak videonya. Tugas ini berjudul pengaruh keterlibatan siswa di kelas, keterlibatan organisasi, dan di luar kelas dalam menumbuhkan percaya diri dan keaktifan di lingkungan sekolah. Keterlibatan siswa di kelas merupakan emosi positif yang ditunjukkan oleh siswa selama penyelesaian kegiatan belajar yang ditunjukkan dengan perilaku antusias, optimis, konsentrasi, dan rasa ingin tahu. Contoh keterlibatan di kelas yang pertama yaitu diskusi kelompok. Contoh nyata perlibatan pertama adalah diskusi kelompok di kelas. Guru dapat memberikan topik pembelajaran kepada peserta didik dan membagi setiap siswa menjadi kelompok kecil. Dalam diskusi tersebut, siswa akan saling berinteraksi, bertukar ide, dan mencari solusi bersama sehingga kegiatan belajar menjadi lebih aktif. Nah, yang contoh kedua ada guru memberikan pertanyaan. Dengan selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan keterampilan berpikir, tingkat tinggi atau high overthinking skill. Pertanyaan-pertanyaan tertutup yang hanya mengkonfirmasi hafalan tidak akan membuat siswa tertantang. Dengan pertanyaan-pertanyaan ini, siswa dituntut berpikir kritis dan juga kreatif. Dengan demikian, siswa akan terlatih untuk bernalar sekaligus berpikir kritis dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Yang kedua ada keterlibatan organisasi di sekolah. Merupakan proses pembelajaran di mana siswanya melakukan pengamatan sendiri, pengalaman sendiri, penyelidikan sendiri, bekerja sendiri, aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasannya dan untuk bisa mampu berinteraksi dengan lingkungan. Nah, contoh dari keterlibatan organisasi di sekolah ini yang pertama ada OSIS atau organisasi siswa intrasekolah. Siswa bisa dilihat dalam OSIS sebagai anggota atau bahkan sebagai pengurus yang bertanggung jawab atas berbagai kegiatan sekolah seperti event sosial, kegiatan kebersihan, dan sebagainya. Yang kedua ada ekstrakurikuler, misalnya klub bahasa, klub musik, atau klub debat. Di sini siswa dapat mengembangkan minat dan bakat mereka, serta belajar bekerja dalam tim. Yang terakhir, kepemimpinan kelas. Sebagai ketua atau wakil kelas, siswa dapat berperan dalam mengorganisir kegiatan kelas, mengumpulkan pendapat teman sekelas, dan menghadirkan perwakilan kelas dalam forum diskusi di sekolah. Penjelasan berikutnya yaitu ada keterlibatan di luar kelas. Nah, merujuk pada aktivitas atau partisipasi siswa dalam kegiatan yang tidak terbatas pada lingkungan kelas atau kurikulum formal. Ini bisa mencakup klub, organisasi, kegiatan sukarela, proyek penelitian, atau kompetisi di luar sekolah yang melibatkan siswa dalam pengalaman belajar tambahan yang beragam dan mendalam. Contoh dari keterlibatan di luar kelas yaitu ada ekstrakurikuler, kompetensi, dan pengembangan keterampilan. Penjelasan yang terakhir ada rasa percaya diri dan keaktifan di lingkungan sekolah. Maksudnya, menumbuhkan percaya diri dan keaktifan di lingkungan sekolah, langkah penting untuk pengembangan pribadi yang baik. Berikut beberapa tips untuk memahami dan meningkatkan hal tersebut. Yang pertama ada self-awareness atau kesadaran diri. Dorong siswa untuk mengenali kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Ini membantu mereka memahami apa yang bisa mereka tawarkan dan area di mana mereka bisa berkembang. Yang kedua, mendorong keberanian. Ajarkan siswa untuk menghadapi ketakutan dan tantangan dengan percaya diri. Beri mereka kesempatan untuk mengambil resiko yang terkendali dalam lingkungan yang mendukung. Dan yang terakhir, menumbuhkan keterampilan sosial. Bantu siswa mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif dan mengajarkan mereka cara mengatasi konflik dengan bijaksana. Contoh dari sikap percaya diri dan keaktifan di sekolah. Yang pertama, ekstrakurikuler, bergabung dalam klub atau organisasi di sekolah seperti klub bahasa, klub olahraga, atau klub seni. Yang dua ada volunteer, melakukan kegiatan sukarela seperti membantu di panti asuhan, membersihkan lingkungan, dan mengajar anak-anak muda. Yang ketiga ada kegiatan sosial, terlibat dalam kegiatan sosial seperti penggalan dana atau membantu komunitas setempat dalam kegiatan tertentu. Yang terakhir ada magang, melakukan magang di perusahaan atau lembaga untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan di luar kelas. Adapun berita terkait tentang keterlibatan di dalam kelas, yang pertama beritanya ada seorang siswa yang tidak naik kelas dikarenakan dia pendiam di dalam kelas.
Nah, kejadian tersebut terjadi di SD 240 di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, yang orang tuanya bernama Yasruni. Hadir bersama saudaranya di SD 240 untuk menerima rapor anaknya. Namun mereka dikejutkan dengan kabar bahwa anaknya tidak naik kelas. Ketika saya mengambil rapor dan mengetahui anak saya tidak naik kelas, saya langsung memprotes keputusan sekolah, ujar Yasruni Selasa tanggal 25/2024. Yasruni menjelaskan bahwa saudaranya meminta penjelasan yang rasional mengenai alasan anaknya yang tidak naik kelas dan mendesak agar keputusan tersebut ditinjau ulang. Ia mengaku tidak bisa menerima alasan bahwa anaknya tidak naik kelas hanya karena pendiam. Alasan tersebut sangat tidak masuk akal, kata Yasruni. Banyak siswa di sekolah ini yang belum bisa membaca tetapi ia naik kelas. Masa hanya karena alasan pendiam di kelas tidak naik kelas, anak saya bisa membaca, ada murid tidak bisa membaca tapi tetap naik kelas. Makanya saya komplain karena alasannya tidak masuk akal, ungkapnya. Pernah memang istri saya dipanggil ke sekolah. Saya bilang bagaimana mau dirubah jadi aktif kalau memang karakter anak memang pendiam begitu. Mungkin gurunya tidak terima makanya dikasih tinggal kelas. Lanjutnya, Yasrani pun telah memindahkan anaknya ke sekolah lain setelah peristiwa itu. Dia khawatir anaknya akan dibully jika masih tetap di sekolah yang lama. Saya pindahkan anak saya karena pasti dia dibully kalau masih di sekolah di situ, ujarnya. Nah, berita yang kedua, ada puluhan siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Hulu Sungai Utara mendapat sanksi membersihkan lingkungan madrasah dan denda sekitar 5.000 akibat tidak hadir atau bolos dalam kegiatan pramuka tanpa alasan yang jelas. Pembina pramuka Elit Kafizah SPD menyampaikan tujuan pemberian sanksi tersebut adalah untuk memunculkan efek jera pada siswa sehingga mereka tidak bolos lagi saat kegiatan pramuka minggu berikutnya, serta sebagai peringatan kepada siswa lainnya agar tidak mencontoh perbuatan temannya yang terkena hukuman. Mudah-mudahan dengan diberi sanksi tersebut tidak ada lagi yang berani bolos pramuka, ujarnya. Elita menambahkan selain diberikan sanksi, para siswa juga mau diberikan materi susulan berupa pelatihan baris berbaris atau PBB agar tidak ketinggalan materi dari teman-teman yang lain. Berhubung pada Jumat kemarin materinya cukup penting yaitu PBB, maka hari ini siswa-siswi yang tidak hadir mendapatkan materi susulan. Berita yang 3 terkait dengan keterlibatan di luar kelas, yaitu ada studi tur berujung maut dan perlunya pengaturan yang ketat. Kecelakaan bus Trans Putra Fajar terjadi di Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, menewaskan 11 murid dan guru SMK Lingga Kencana Depok, Jawa Barat pada Sabtu 11 Mei 2024 malam. Dharma Ningtyas menuturkan kecelakaan yang terjadi diduga karena pengemudi sudah lelah sehingga kehilangan konsentrasi atau fokus. Kedua rombongan studi tur juga sudah lelah sehingga mereka tidak peduli lagi dengan kondisi pengemudi maupun kondisi lalu lintas. Mereka beranggapan semua baik-baik saja sehingga tidak ada masalah terhadap pengemudi maupun kendaraan yang mereka tumpangi, ujar Dharma Ningtyas. Tidak hanya itu, dia juga menuturkan kecelakaan bisa terjadi karena kendaraan sudah kelelahan dan tidak mendapatkan perawatan dari perusahaan otobus. Wajar apabila setelah dijalankan oleh pengemudi diketahui ada masalah. Ini terjadi pada hampir semua bus yang digunakan untuk wisata, ujar Dharma Ningtyas. Dharma Ningtyas menduga apa yang dialami oleh rombongan SMK Lingga Kencana Depok tidak jauh dari itu. Tidak hanya itu, bis yang mengalami perubahan bentuk agar terlihat lebih modis sehingga memicu kestabilan armada. Lebih lanjut, dia menilai kecelakaan bus tidak dibebankan kepada pengemudi saja, tetapi kepada teknisi dan pemilik armada. Saya sendiri berharap program studi tur bagi pelajar jarak jauh lebih baik di stop karena lebih banyak mudaratnya untuk pendidikan daripada manfaatnya, tegas Dharma Ningtyas. Dia menjelaskan program studi tur adalah bagian dari kapasitalisasi dan komersialisasi pendidikan. Program tersebut tidak meningkatkan kualitas pendidikan, tapi cenderung menimbulkan beban baru bagi orang tua murid, terutama bagi murid yang tidak mampu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.